Manchester United berhasil mengalahkan Manchester City dalam lanjutan Premier League musim ini. Bermain di Etihad Stadium, Setan Merah meraih kemenangan 2-1. Menariknya, Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho tidak masuk dalam skuad untuk laga tersebut. Tanpa kehadiran keduanya, Man United mampu bangkit lewat gol dramatis di menit-menit akhir dari Bruno Fernandes dan Amad Diallo. Pelatih Man United, Ruben Amorim, menjelaskan bahwa absennya Rashford dan Garnacho bukan disebabkan oleh masalah kedisiplinan atau cedera, melainkan berbagai alasan terkait pelatihan. Meski tidak bermain, Rashford tetap menunjukkan dukungannya terhadap proyek Amorim di Old Trafford, dengan membagikan pesan di Instagram setelah kemenangan tersebut. "Yes, aku menyukai kalian semua," tulisnya. Manchester City harus menelan kekalahan saat menghadapi Manchester United dalam lanjutan Premier League. Kekalahan ini memperpanjang tren buruk City, yang hanya meraih 1 kemenangan dalam 11 laga terakhir di semua kompetisi. Performa ini menjadi yang terburuk sejak 2006, membuat Bernardo Silva mengungkapkan kekecewaannya. "Kami layak menerima ini. Di level seperti ini, 1 atau 2 pertandingan bisa dianggap ketidakberuntungan, tetapi ini bukan soal keberuntungan atau tidak," ujar Silva. "Hari ini, di menit-menit akhir, kami bermain seperti tim U15, sambungnya. Ia menambahkan, "Kami tidak ingin hal seperti ini terjadi. Ini cukup membuat frustrasi, karena hingga menit ke-86, hanya ada 1 tim yang tampak akan memenangkan pertandingan." Pada laga pekan ke-16, Chelsea berhasil mengalahkan Brentford dalam lanjutan Premier League. Dengan hasil tersebut, musim ini mereka telah mencatatkan performa yang jauh lebih baik, dengan 15 poin lebih banyak dibandingkan musim lalu. Chelsea juga menjadi tim paling produktif sejak awal Mei, dengan 15 kemenangan dan 51 gol. Meski sedang dalam tren positif dengan 5 kemenangan beruntun di Liga, pelatih Enzo Maresca menegaskan bahwa timnya belum siap bersaing untuk gelar juara. Ia menekankan bahwa masih ada aspek permainan yang perlu diperbaiki. "Ini bukan soal seberapa banyak pertandingan yang kami menangkan, tapi tentang bersikap realistis," ujar Maresca. "Tim yang siap bersaing, harus menggunakan bola dengan cara yang benar." Belakangan ini, Chelsea berencana melepas 3 gelandang yang jarang mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan manajer Enzo Maresca. Salah satu pemain yang akan dijual adalah Cesar Casadei, yang dikabarkan menarik minat klub La Liga, Real Betis. Gelandang berusia 21 tahun itu hanya tampil 5 kali di semua kompetisi musim ini, dan belum masuk dalam skuad utama di Premier League. Chelsea siap mempertimbangkan tawaran untuk Casadei pada bursa transfer Januari mendatang. Selain Casadei, Kiernan Dewsbury Hall dan Carney Chukwuemeka juga kemungkinan besar akan hengkang, mengingat keduanya nyaris tidak mendapat menit bermain musim ini. Southampton resmi memecat Russell Martin setelah kekalahan telak 5-0 dari Tottenham, yang membuat tim tertinggal 9 poin dari zona aman di Premier League. Martin sebelumnya membawa Southampton promosi ke Premier League melalui Playoff Championship pada Mei lalu, tetapi ia hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 16 pertandingan Liga musim ini. Klub menyampaikan apresiasi atas kontribusi mantan pelatih Swansea City tersebut, dan mengumumkan bahwa manajer tim U21, Simon Rusk, akan mengambil alih sebagai pelatih sementara. Dalam pernyataan resmi, klub menyatakan, "Kami mengonfirmasi bahwa keputusan sulit telah diambil untuk berpisah dengan manajer tim utama kami, Russell Martin." Pep Guardiola mengaku siap menerima kemungkinan dipecat oleh Manchester City, setelah kekalahan 1-2 dari Manchester United di Premier League. Rentetan hasil buruk juga menjadi alasan utama situasi ini, dengan The Citizens hanya meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 8 kekalahan dalam 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Saat ini, Manchester City berada di peringkat 5 klasemen Liga dengan 27 poin, tertinggal 9 poin dari Liverpool di puncak. Di Liga Champions musim ini, posisi City juga kurang menguntungkan. "Kami tidak bisa terus-menerus kalah. Mungkin karena apa yang telah kami capai di masa lalu, orang-orang berpikir saya tidak akan dipecat. Namun, manajemen menilai saya setiap hari," ujar Guardiola. Musim ini menjadi periode terburuk bagi Theo Hernandez, yang sebelumnya merupakan salah satu pemain paling berpengaruh di tim. Penurunan performa ini turut memengaruhi pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya dengan AC Milan. Dengan nilai pasar yang terus menurun, Milan mungkin harus mempertimbangkan untuk menjualnya lebih cepat, baik pada bursa transfer Januari maupun musim panas mendatang. Namun, situasinya tidak sepenuhnya jelas. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Theo Hernandez masih ingin bertahan di San Siro, meskipun keputusan akhir kemungkinan akan bergantung pada tawaran yang diterima dari klub lain. Pelatih Paulo Fonseca pun dikabarkan telah menyiapkan opsi alternatif jika Theo memutuskan untuk hengkang. Pada pekan ke-16 Liga Italia, AC Milan hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Genoa, meski tampil di kandang sendiri. Laga ini sekaligus menjadi perayaan 125 tahun berdirinya klub, namun hasil tersebut mengecewakan para Milanisti.
Ketidakpuasan mereka terlihat dari spanduk protes di Kurva Sud, yang mengecam manajemen dan pelatih Milan. Di tengah protes para tifosi, pelatih Paulo Fonseca mencoba memberikan pembelaan. "Saya sangat memahami reaksi fans. Itu adalah protes yang wajar," ujar Fonseca. Dalam situasi sulit ini, Rafael Leao muncul untuk membela Fonseca. Ia menegaskan bahwa kesalahan bukan sepenuhnya pada pelatih, melainkan pada para pemain yang belum mampu menjalankan strategi yang diinginkan. Trent Alexander-Arnold disebut sebagai target utama Real Madrid untuk bursa transfer musim panas mendatang. Namun, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Barcelona juga sangat tertarik mendatangkannya pada tahun 2025. Saat ini, Jules Koundé menjadi bek kanan utama Barcelona, meski posisi aslinya adalah bek tengah. Pemain asal Prancis itu diperkirakan akan hengkang dari Camp Nou tahun depan, karena diminati beberapa klub Liga Primer. Barcelona melihat Trent Alexander-Arnold sebagai pengganti ideal untuk Koundé. Di sisi lain, Trent juga dikabarkan telah menolak 3 tawaran perpanjangan kontrak dari Liverpool, yang membuat masa depannya di Anfield semakin tidak pasti. Barcelona mengawali musim ini dengan performa yang menjanjikan. Di bawah arahan taktik Hansi Flick, mereka menjadi favorit di Liga Spanyol dan Liga Champions. Namun, menjelang pertengahan musim, performa Barcelona mulai menurun. Terbaru, Robert Lewandowski dan timnya mengalami kekalahan dari Leganes di Liga Spanyol. Meski bermain di hadapan para supporter sendiri, kadang dukungan mereka tak cukup membantu. Menurut laporan dari Opta, Flick ini menjadi pelatih ketiga Barcelona pada abad ke-21, yang mencatatkan kekalahan tandang beruntun. Rekor buruk ini sebelumnya dicatat Radomir Antic pada April 2003, dengan 2 kekalahan berturut-turut, serta Xavi Hernandez pada April 2022, yang mengalami 3 kekalahan beruntun. Juventus diprediksi akan merekrut bek baru pada bursa transfer musim dingin 2025, dan Antonio Silva disebut menjadi salah satu target mereka. Bek berusia 21 tahun milik Benfica ini, dianggap sebagai investasi jangka panjang yang potensial bagi Bianconeri. Juventus tetap menjadi salah satu klub terbaik di Eropa, tetapi masa depan adalah urusan Tuhan, ujar agen Antonio Silva, Jorge Mendes. Dia adalah pemain muda dengan kualitas luar biasa. Kemampuannya sudah terbukti, dan tahun lalu, banyak klub terbaik dunia ingin merekrutnya, tambah Mendes. Antonio Silva sendiri, merupakan pemain bertahan andalan timnas Portugal sepanjang 2024. Ia selalu tampil penuh dalam 3 pertandingan terakhir di ajang UEFA Nations League. Akhir-akhir ini, Joshua Zirkzee kerap dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Juventus. Menurut laporan dari Sport, Zirkzee juga menunjukkan kesediaannya untuk bergabung dengan klub tersebut, jika kesempatan itu datang. Juventus, yang kini dilatih oleh Thiago Motta, mantan pelatih Zirkzee di Bologna, sudah mengenal kemampuan sang pemain, dan dikabarkan ingin bekerja sama lagi dengannya. Selain itu, Juventus juga membutuhkan tambahan penyerang untuk memperbesar peluang merebut gelar musim ini. Klub tersebut dilaporkan tertarik meminjam pemain berusia 23 tahun itu, meskipun langkah ini dinilai sulit, kecuali Manchester United menyetujui biaya pinjaman besar, atau memasukkan klausul pembelian wajib. Aurelien Tchouameni telah tampil lebih dari 100 kali dalam laga kompetitif, sejak direkrut Real Madrid dari AS Monaco pada musim panas 2022. Ia berkontribusi membawa Los Blancos meraih 7 trofi, termasuk La Liga dan Liga Champions. Namun, performanya musim ini sempat menuai kritik, terutama saat tampil kurang maksimal dalam kekalahan Madrid dari Athletic Bilbao. Penampilan tersebut memicu spekulasi, bahwa Real Madrid mungkin akan mempertimbangkan tawaran untuknya. Beberapa klub Liga Inggris dikabarkan memantau situasi gelandang ini, menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Selain itu, beberapa laporan juga menyebutkan, bahwa Real Madrid sedang mencari gelandang tengah baru untuk musim depan, sehingga masa depan Tchouameni di klub pun dipertanyakan. Pio Esposito, saat ini menjalani musim kedua sebagai pemain pinjaman di Spezia, klub Serie B. Setelah musim lalu menjadi periode adaptasi bagi pemain berusia 19 tahun ini, ia kini berhasil menunjukkan potensinya yang luar biasa. Hingga saat ini, Esposito telah mencetak 8 gol, sebuah prestasi yang menarik perhatian banyak klub. Napoli menganggap Esposito sebagai aset berharga untuk masa depan mereka, dan ingin memastikan kehadiran striker muda berbakat ini di tim mereka. Namun, Inter Milan masih teguh menolak segala pendekatan dari Napoli. Meski begitu, Presiden Napoli, De Laurentiis, dikabarkan siap mengajukan tawaran besar yang sulit ditolak oleh Inter untuk mendapatkan Esposito. Selama bermain di Paris, Neymar berhasil meraih 12 trofi, termasuk 5 gelar Ligue 1, dan mencetak 118 gol dari 173 pertandingan di semua kompetisi. Sebelumnya, saat membela Barcelona, ia memenangkan Liga Champions, dan menjadi bagian dari trio penyerang ikonik bersama Lionel Messi dan Luis Suarez.
Meski sering diganggu cedera serius, Neymar mengungkapkan bahwa momen paling berkesan dalam karirnya justru terjadi bersama Paris Saint-Germain. Dalam wawancaranya dengan Sport, Neymar berkata, "Tentu saja, saya sangat mencintai sepak bola. Saya setuju bahwa karir saya di PSG mungkin adalah yang terbaik bagi saya." Lamine Yamal mengalami cedera saat membela Barcelona dalam pertandingan melawan Leganes. Di awal laga, pemain muda tersebut mengalami cedera pergelangan kaki, namun memilih untuk tetap melanjutkan permainan. Sayangnya, keputusan itu tidak memberikan hasil yang diharapkan, dan ia akhirnya ditarik keluar pada menit ke-75. Kondisi Lamine Yamal kini menjadi perhatian utama tim medis. Berdasarkan laporan Mundo Deportivo, ia akan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam 24 jam ke depan untuk menentukan tingkat keparahan cederanya. Absennya Lamine Yamal tentu menjadi kerugian besar bagi Barcelona, mengingat peran pentingnya di lini serang tim. Karim Benzema saat ini masih membela Al-Ittihad. Namun jurnalis Spanyol, Sergio Gomez, mengklaim bahwa musim ini kemungkinan akan menjadi musim terakhirnya bersama klub dari Saudi Pro League tersebut. Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai hal ini, tetapi opsi tersebut akan dipertimbangkan dengan serius. Benzema dikabarkan mulai merasa lelah dengan rutinitas sebagai pesepak bola, meskipun ia sedang dalam performa terbaik. Ia telah mencetak 10 gol dari 11 pertandingan, menjadikannya pencetak gol terbanyak ketiga setelah Ronaldo dan Mitrovic. Rumor mengenai rencana pensiunnya semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Al-Ittihad optimis bahwa Benzema akan pensiun pada 2026, bersamaan dengan berakhirnya kontraknya. Dalam 2 musim pertamanya di Camp Nou, masa depan Rapinya sering menjadi bahan spekulasi, karena penampilannya dianggap tidak sebaik saat membela Leeds United. Meski performanya telah meningkat signifikan musim ini, namun penjualan Rapinya bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Menurut laporan Fitch, Arsenal, Liverpool, dan Manchester City terus menjalin komunikasi dengan agen sang pemain terkait peluang transfer. Meski situasi keuangan Barcelona kini lebih baik dibandingkan sebelumnya, mereka tetap berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Ketiga klub Premier League tersebut kabarnya telah memberi sinyal kepada Barcelona bahwa mereka siap merekrut Rapinya jika klub Katalan itu membutuhkan dana besar melalui penjualan pemain. Inter Milan menggilas tuan rumah Lazio tanpa ampun. Nerazzurri tampil luar biasa selama 90 menit, untuk merebut 3 poin lewat skor telak 6-0. Laga ini sebenarnya terlihat berjalan seimbang, kedua tim bergantian menyerang. Bedanya, Inter sangat efektif dalam memaksimalkan peluang untuk menjebol gawang lawan 6 kali. Pesta gol Inter kali ini dimulai dari penalti Hakan Calhanoglu, lalu diteruskan oleh Federico Di Marco, Nicolo Barella, Denzel Dumfries, Carlos Augusto, dan Marcus Thuram. Kemenangan ini penting bagi Inter untuk terus menjaga persaingan ketat di papan atas klasemen Liga Italia.